Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Werdona Boya, NPM 1807051024. Saya akan menjelaskan proyek UAS saya, yaitu proyek UAS Q. Ini adalah program Q antrian. Yang pertama yaitu masukkan input stream nilai 10 maximum data queue using namespace. Lalu selanjutnya di sini dia slash cek apakah antrian kosong, lalu void main queue nya yaitu cout antrian kosong, lalu queue-nya menambah koma jika tidak dibuat antrian pertama. Seterusnya lalu cout antrian penuh, in data menambah data ke antrian, cout masukkan data, menambahkan tel pada elemen data terakhir yang ditambahkan, void queue isi empty antrian kosong, mengambil data queue front, menggeser antrian ke data head, menambahkan tel pada data akhir yang digeser. Yaitu tampilan menu, pilih menu. Di sini ada 1 NQ, 2 DQ, 3 keluar. Masukkan scene, switch host, case 1, NQ break 2, case 2, DQ break, lalu default. Cout pilihan tidak tersedia. Lalu ini screenan runningannya sini. Lalu penjelasan codingannya. 1. Prosesor dan header file. Include stream define maksimal 20. Masukkan data queue using namespace. Di sini kita bisa menggunakan dari 2 baris prosesor untuk mendefinisikan header file stream untuk standar input output stream dan maksimal untuk maksimum data array pada queue atau antrian. 2. Stack data, deklarasi stack antrian, stack queue. Pada stack ini kita mendeklarasikan front, rear, dan RR dengan jumlah array pada maksimum telah didefinisikan sebelumnya. Deklarasi variabel pada stack. Pada pendeklarasian variabel pada umumnya, karena di sini kita bisa memiliki tipe data yang sama, jadi kita bisa menghemat baris dengan membariskan 3 variabel bertipe integer. 3. Memeriksa antrian, yaitu cek dulu apakah antrian itu penuh atau kosong. Nah, seperti ini. Cek apakah antrian kosong, bold isi empty. Di sini kita ada 2 fungsi yang digunakan untuk memeriksa apakah antrian itu penuh atau tidak. Lalu dia mengembalikan nilai boolean, jadi kita cukup mengembalikan nilai perbilangan fungsi masing-masing, yaitu pada fungsi full akan mengembalikan nilai true dan nilai real dengan maksimum data array yang ditentukan maksimal atau false jika tidak sama. Pada fungsi empty akan mengembalikan nilai true jika nilai key rear sama dengan 0 atau false jika tidak sama. Di sini dia menampilkan sebuah antrian, yaitu void from queue antrian kosong, cout queue front, queue rear, menambahkan koma jika tidak kecil dalam antrian pertama. Untuk menampilkan antrian ini, jika perlu memeriksa apakah antrian kosong. Jika kosong, maka tidak ada data untuk tampilan, jadi cukup tampilan pesan.
Jadi jika antrian berisi data menggunakan antrian, di tampilan yang ada antrian menggunakan for loop. Di sini kode dalam peluangan loop hanyalah elemen setiap data yang telah dimasukkan dengan menggunakan koma kecuali data terakhir. Input data ke antrian, menambah data ke antrian, void queue, if is full, cout antrian penuh, data menambahkan data ke antrian, cout masukkan data, menempatkan tail pada elemen pada data terakhir yang ditambahkan QR. Untuk menginputkan data ke antrian, hal tersebut kita perlu memasukkan apakah antrian penuh atau tidak. Jika penuh maka akan menambahkan data ke antrian, yaitu mengambil data antrian. Di sini sama aja dengan kita menampilkan antrian. Untuk mengambil data dari antrian atau mengeluarkan queue pertama, perlu memeriksa apakah di dalam antrian karena tidak dapat menghapus data yang pada antrian. Selanjutnya yang ke-7, yaitu setelah semua fungsi dan variabel yang kita butuhkan telah tersedia, langkah terakhir adalah menggunakan fungsi-fungsi dan variabel tersebut menjadi sebuah program. Jika diinginkan, program queue dengan memanggilkan dan memoleskan menjadi sebuah menu pada fungsi main. Di sini kita hanya perlu menggunakan perulangan while dan switch untuk menentukan pilihan user. Switch akan memeriksa pilihan user. Di sini adalah variabel cost dengan tipe data integer. Di sini hanya ada dua pilihan. Pertama, pilihan user ingin menambah data ke antrian. Kedua, jika user ingin menghapus atau mengeluarkan antrian. Selain kedua pilihan tersebut, maka tampilan pesan pilihan tidak tersedia. Sedangkan while sendiri akan mengulang pilihan pada switch pertama user memilih pilihan dengan 3 nilai cost. Cara penggunaannya itu yang pertama, setelah running kita cukup memilih fungsi dan fungsi apa yang akan dijalankan. Jika pilihan 1 maka fungsi enqueue akan berjalan, jika dua pilihan maka fungsi dequeue yang akan berjalan, yaitu hanya dapat dilakukan satu persatu secara langsung. Begitu saja penjelasan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.